Mile mile pe Maidan pentru tine, tine. 俺はハルトと言います。ある国で生まれましたが、魔法レベルが低すぎて捨てられました。どういうことだ。君からは人の域を超える魔力を感じるが、まさか魔王の生まれ変わりか。 Ceritanya berfokus pada Haruto Zenfish, seorang pemuda yang meninggal di dunia modern dan berinkarnasi di isekai sebagai seorang bayi. Awalnya dia mengira dirinya terakhir sebagai putra kerajaan yang istimewa. Namun saat ia menjalani tes kekuatan magis, ternyata hasilnya menunjukkan bahwa kekuatannya sangat lemah dan keluarganya menganggap sebagai aib. Karena itulah dia dibuang di hutan supaya dia mati. Namun kenyataannya tidak seburuk itu. Ternyata hasil tes tersebut tidak akurat dan Haruto sebenarnya memiliki kekuatan magis yang luar biasa besar. Dengan bantuan sihir pelindungnya, dia berhasil bertahan hidup dan bertemu dengan Fenrir atau seekor serigala raksasa yang bernama Flay. Haruto pun mulai menjalani kehidupan barunya sambil menyembunyikan kekuatan yang sesungguhnya dari dunia luar. Anime ini menawarkan cerita yang menggabungkan elemen isekai standar dengan komedi serta situasi unik yang seringkali lucu. Tema tentang karakter utama yang terlalu overpower dan berusaha menyembunyikan kekuatannya dari orang-orang di sekitarnya menjadi salah satu daya tarik utama anime ini. Selain itu, karakter Haruto yang tenang dan santai serta hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya memberikan suasana yang lebih ringan dibandingkan dengan anime isekai pada umumnya. Selain itu, anime ini juga menekankan pentingnya keluarga dan persahabatan meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Dari segi visual, anime ini menampilkan animasi yang cerah dan penuh warna. Desain karakternya juga menarik dan menggemaskan, terutama untuk Flay sebagai karakter Fenrir. Anime ini cocok untuk penggemar isekai yang menyukai cerita ringan dengan humor yang segar dan karakter utama yang overpower dengan plot yang tidak terlalu rumit dan karakter-karakter yang menghibur. Anime ini menjadi tontonan yang menyenangkan bagi kalian yang mencari anime fantasi dengan elemen komedi yang kuat. Anime ini mengikuti kisah seorang Onmyoji atau pengusir roh jahat yang sangat kuat bernama Haruyoshi Kuga. Di dunia asalnya, dia adalah pengusir roh terkuat. Namun karena dihianati oleh orang-orang yang dia percayai, dia tewas dalam pertempuran. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Haruyoshi menggunakan mantra reinkarnasi untuk dilahirkan kembali di dunia lain. Di dunia baru ini, Haruyoshi dilahirkan kembali sebagai seorang anak laki-laki bernama Seika dalam keluarga bangsawan. Meskipun terakhir di dunia yang memiliki sihir, Seika tidak memiliki kekuatan sihir yang kuat, namun dia masih memiliki semua ingatan dan pengetahuan tentang Onmyoji dari kehidupan sebelumnya. Dengan menggunakan kemampuan Onmyoji yang dia miliki, Seika mulai menjalani kehidupan barunya dengan tujuan menjadi lebih kuat dan memastikan dirinya tidak akan dihianati lagi. Anime ini menggabungkan elemen-elemen isekai dengan seni Onmyoji, sebuah konsep tradisional Jepang yang berfokus pada pengusahaan roh jahat dan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia spiritual. Ceritanya cenderung menggabungkan aksi, petualangan, dan sedikit elemen supranatural dan fokus pada strategi dan kekuatan yang didapatkan melalui pengetahuan dan pengalaman dari kehidupan sebelumnya. Anime ini menarik bagi penggemar isekai yang mencari cerita dengan MC overpower yang menggunakan kecerdasan dan keterampilan untuk mengatasi berbagai tantangan di dunia baru. Selain itu, kombinasi antara elemen tradisional Jepang dan dunia fantasi barat menambahkan daya tarik unik pada cerita ini. Meskipun anime ini mengikuti cerita yang cukup familiar dalam genre isekai, dia mendapatkan tanggapan positif karena MC yang cerdas dan plot yang meskipun klise tetap menarik dan dieksekusi dengan baik. Karakter-karakter pendukung juga mendapatkan perhatian karena perkembangan mereka yang cukup baik sepanjang cerita. 神々よりたくさんのご加護をいただきました。よし、では見せると良い。はい、これが僕のステータスです。創造神様のご加護のほか、他の6神の加護まで持ってるぞ。 Anime ini mengikuti kisah Kain von Silvord, seorang anak muda yang berinkarnasi ke dunia lain setelah meninggal di dunia asalnya. Di dunia barunya, Kain terlahir sebagai putra ketiga dari keluarga bangsawan Silvord yang merupakan keluarga berpengaruh dalam kerajaan Esport. Saat menghadapi para dewa dalam proses baptis, Kain diberi berkah yang sangat kuat hingga ia menjadi sangat overpower. Meskipun ini memberinya kemampuan luar biasa, dia juga harus belajar untuk menyembunyikan kekuatannya agar tidak menarik perhatian. Anime ini termasuk dalam genre isekai, fantasi, adventure, dan harem. Tema utamanya berpusat pada petualangan Kain dalam menavigasi dunia barunya, bertemu dengan berbagai karakter termasuk teman, musuh, dan juga calon pasangan. Anime ini juga mengeksplorasi bagaimana Kain mencoba untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya sebagai bangsawan sambil mengendalikan kekuatannya yang luar biasa. Kain juga harus menghadapi berbagai tantangan sosial dan emosional, termasuk bagaimana dia menangani perasaan dari beberapa karakter perempuan yang mulai mendekatinya.
Dengan sifatnya yang baik hati dan rasa keadilan yang kuat, Kain berusaha menggunakan kekuatannya untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi dan menciptakan kedamaian di dunia barunya. Anime ini memiliki kualitas animasi yang cukup baik dengan desain karakter yang menarik dan latar belakang yang detail. Musiknya juga mendukung suasana petualangan dan fantasi dengan soundtrack yang menonjolkan momen-momen penting dalam cerita. Anime ini cocok buat kalian yang suka cerita isekai dengan karakter utama yang overpower. Meskipun tidak terlalu inovatif dalam genre isekai, anime ini tetap menyajikan pengalaman menonton yang menyenangkan dengan momen aksi, humor, dan romansa yang menarik. Thundering Gale! Yosha! Sensei, ikaga deshou? Berlatar di dunia fantasi yang penuh dengan mecha raksasa yang dikenal sebagai Silhouette Knight. Ceritanya mengikuti seorang otaku mecha bernama Tsubasa Kurata yang tewas dalam kecelakaan lalu lintas dan bereinkarnasi ke dunia lain sebagai Ernesti Echevarria atau biasa dikenal sebagai Eru. Di dunia barunya, Eru adalah seorang anak jenius dengan bakat besar dalam sihir dan teknologi. Dia terpesona oleh Silhouette Knight dan bercita-cita untuk menciptakan mekanya sendiri. Dunia ini adalah tempat di mana manusia harus berperang melawan monster raksasa dengan menggunakan Silhouette Knight, robot besar yang dikendalikan oleh pilot berbakat. Eru dengan pengetahuan dari kehidupan sebelumnya dan kemampuannya dalam sihir, bertekad untuk merevolusi teknologi Silhouette Knight dan menciptakan mecha terkuat yang pernah ada. Anime ini menggabungkan elemen-elemen mecha dengan fantasi isekai. Tema utama yang diusung adalah tentang inovasi teknologi dan semangat petualangan. Eru sebagai protagonis adalah contoh dari karakter yang gigih, kreatif, dan sangat antusias dengan mecha yang menjadi pendorong utama alur cerita ini. Anime ini mendapatkan pujian untuk desain mecha dan adegan pertarungannya. Penggambaran Silhouette Knight dengan detail dan kualitas animasi yang baik membuat adegan aksi dalam anime ini sangat menarik untuk disaksikan, terutama bagi penggemar mecha. Night and Magic diterima dengan cukup baik oleh para penggemar mecha dan anime isekai. Meskipun beberapa kritikus mencatat bahwa alur ceritanya cenderung cepat dan fokus pada teknologi mecha. Anime ini cocok buat kalian yang menikmati cerita tentang inovasi teknologi, robot raksasa, dan petualangan di dunia fantasi. どうしてこんなところに子供が。子供。転生の秘術に失敗した。 Ceritanya berfokus pada Leonis dan Magnus, seorang raja iblis yang sangat kuat di masa lalu. Setelah bertempur dengan lawan yang kuat, Leonis mengorbankan dirinya untuk menyegel kekuatan jahat yang mengancam dunia. Namun, sebelum dia benar-benar musnah, dia melakukan ritual reinkarnasi untuk bisa kembali di masa depan. Beberapa ribu tahun kemudian, Leonis terbangun di tubuh seorang anak laki-laki berusia 10 tahun di dunia yang telah mengalami banyak perubahan sejak kematiannya. Di dunia yang baru ini, sihir dan teknologi telah berkembang besar, dan Leonis mendapati dirinya mendaftar di Akademi Suci Excalibur, sebuah sekolah yang melatih para kesatria dan pengguna sihir untuk melawan ancaman dari makhluk-makhluk jahat yang muncul dari dimensi lain. Di akademi ini, Leonis bertemu dengan seorang gadis bernama Riselia. Dia adalah seorang pengguna sihir yang berbakat. Bersama dengan teman-teman barunya, Leonis harus menavigasi kehidupan barunya sambil menyembunyikan identitas aslinya sebagai Raja Iblis dan menghadapi berbagai ancaman yang muncul. Anime ini memadukan elemen fantasi, aksi, dan sekolah dengan sentuhan kisah mengenai penebusan dan ambisi. Anime ini juga mengeksplorasi konflik antara kebaikan dan kejahatan, meskipun dengan perspektif yang berbeda, mengingat MC-nya adalah mantan Raja Iblis. Animasi untuk seri ini cukup standar, dengan desain karakter yang menarik dan adegan pertempuran yang cukup memikat. Anime ini mendapatkan tanggapan yang cukup beragam dari penonton. Beberapa memuji premisnya yang unik dan pengembangan karakter Leonis yang menarik, sementara yang lain merasa bahwa ceritanya kadang-kadang terlalu klise untuk genre ini. Namun bagi penggemar anime dengan tema-tema seperti isekai, fantasi, dan akademi sihir, Seiken Gakuen no Makensukai menawarkan hiburan yang layak dengan elemen-elemen yang mereka harapkan. これは僕のものとして当然のことをしたまでだ。主人の言う通りでございます。私はあくまで執事ですから。 Berlatar di Inggris pada era Victoria dan berkisah tentang seorang anak laki-laki bernama Ciel Phantom Hive yang merupakan pewaris tunggal keluarga bangsawan Phantom Hive. Ciel kehilangan kedua orang tuanya dalam kebakaran misterius yang menghancurkan rumah mereka. Setelah kejadian tersebut, Ciel menghilang selama 1 bulan sebelum akhirnya kembali dengan sebuah tujuan, yaitu membalas dendam pada mereka yang menghancurkan keluarganya. Untuk mencapai tujuannya, Ciel membuat kontrak dengan Sebastian, seorang iblis yang menyamar sebagai pelayan setianya. Dalam kontrak ini, Sebastian akan melayani dan melindungi Ciel sampai dia berhasil membalas dendamnya. Sebagai imbalannya, Sebastian akan mengambil jiwa Ciel setelah misinya selesai.
Anime ini menggabungkan elemen-elemen dark fantasy dengan nuansa gotik dan penampilan banyak elemen humor, misteri, dan supranatural. Dengan latar yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan estetika era Victoria, ceritanya seringkali berkisar pada tema-tema balas dendam, kontra dengan kekuatan jahat, dan eksplorasi jiwa manusia. Kuroshitsuji dipuji karena animasinya yang indah, plot yang menarik, dan karakter-karakter yang kompleks. Musik dalam Kuroshitsuji juga merupakan salah satu elemen yang menonjol, dengan soundtrack yang menggambarkan atmosfer gelap dan elegan dari ceritanya. Anime ini mendapatkan respon yang positif dari kritikus dan penonton. Namun, ada beberapa kontroversi terkait dengan musim keduanya yang dianggap tidak sejalan dengan manga asli. Meskipun begitu, seri ini juga menjadi salah satu anime yang ikonik dalam genre dark fantasy dan menawarkan perpaduan unik antara horor, drama, dan misteri yang dibalut dalam estetika era Victoria, menjadikan tontonan yang menarik dan menegangkan. どれくらい死なないのかな。気になる。いや待って参りました。このグリモワールあなた様に服従いたしやす。ぜひとも使い魔に。使い魔。 Ceritanya berpusat pada seorang pria yang bereinkarnasi menjadi pangeran ketujuh bernama Loido de Salom dari sebuah kerajaan yang kuat. Dengan identitas barunya ini, dia terlahir dengan kemampuan magis yang luar biasa. Sebagai putra ketujuh, dia memiliki kebebasan yang lebih besar dibandingkan saudara-saudaranya. Dia menjalani kehidupan tanpa tekanan sebagai pangeran ketujuh yang tidak diharapkan untuk mengambil alih tahta, sehingga dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Cerita ini mengikuti petualangan Loido dalam mengembangkan kemampuan sihirnya sambil menghadapi berbagai tantangan di dunia fantasi yang penuh dengan makhluk mistis dan politik kerajaan. Anime ini menggabungkan unsur-unsur isekai, fantasi, dan magic. Ceritanya penuh dengan petualangan, misteri, dan pertarungan magis dengan fokus pada sihir dan petualangan. Namun dibandingkan dengan cerita isekai lainnya, anime ini lebih menekankan pada eksplorasi sihir dan pengembangan karakter utama dengan mengejar kebebasan dan pengetahuan. Ada juga elemen komedi ringan dan interaksi sosial yang memberikan warna pada cerita. Anime ini menarik perhatian bagi penggemar genre isekai, terutama karena kombinasi antara karakter utama yang overpower dengan alur cerita yang ringan dan penuh humor. Kecintaan Loido terhadap sihir dan dedikasinya dalam mempelajarinya membuatnya menjadi karakter yang unik dan menarik untuk diikuti. Tensei Shitara dan Naoji Datanode adalah anime yang cocok untuk kalian yang mencari cerita yang lebih berfokus pada pengembangan karakter dan eksplorasi dunia sihir. Meskipun mungkin tidak menawarkan sesuatu yang baru, pendekatan santai dan fokus pada elemen magis membuatnya tetap layak untuk ditonton, terutama bagi kalian yang menikmati cerita dengan unsur petualangan dan pembelajaran. こらルディ、一人で動き回ったらダメじゃないの。これは被るものではありません。 Ceritanya dimulai dengan seorang pria berusia 34 tahun yang dikenal sebagai introvert, hidup tanpa tujuan, terasing dari masyarakat, dan penuh penyesalan. Saat sedang berkendara, ia mengalami kecelakaan dan meninggal. Ketika terbangun, ia mendapati dirinya terlahir kembali sebagai seorang bayi di dunia lain yang penuh dengan sihir dan monster. Di dunia ini, dia diberi nama sebagai Rudeus Breirat. Dia memiliki tekad kuat untuk menjalani hidup barunya dengan lebih baik. Di dunia ini, Rudeus memiliki keinginan besar untuk menjadi seseorang yang berharga. Ia memiliki ingatan dan kesadaran dari kehidupan sebelumnya, membuatnya lebih dewasa dan cerdas daripada anak seusianya. Dengan bakat luar biasa dalam menggunakan sihir, ia dilatih oleh para guru terbaik dan bertekad untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Dengan bakat sihirnya, Rudeus tumbuh menjadi penyihir kuat yang mampu menguasai berbagai elemen dan sihir tingkat lanjut. Meskipun masih muda, ia memiliki kebijaksanaan dan kedewasaan akibat kehidupan sebelumnya. Anime ini bukan hanya tentang reinkarnasi atau isekai, tetapi juga menyelami tema penebusan diri. Kisah ini menggambarkan bagaimana seseorang yang terpuruk di kehidupan sebelumnya mendapatkan kesempatan untuk bangkit dan menjadi pribadi yang lebih baik. Rudeus memiliki banyak kelemahan seperti trauma masa lalu dan sifat egois, namun ia terus berusaha mengatasinya. Anime ini menunjukkan pentingnya memanfaatkan kesempatan kedua, meskipun itu berarti menghadapi tantangan besar dan belajar dari kesalahan. Anime ini sangat populer karena cerita dan animasinya yang sangat baik. Para penggemar menghargai anime ini karena pengembangan karakter yang mendalam dan desain dunia yang menarik. Meskipun ada beberapa kritik terkait sifat Rudeus di beberapa bagian cerita, namun secara keseluruhan anime ini tetap dianggap sebagai salah satu anime isekai terbaik yang menghadirkan narasi kompleks tentang penebusan dan kesempatan kedua. 老いぼれてる。言い方ひどくない？年を取った僕もなかなかイケメンだろ。
Ceritanya berfokus pada Frieren, seorang elf penyihir yang merupakan anggota dari parti pahlawan yang telah mengalahkan Raja Iblis. Setelah keberhasilan besar mereka, Frieren dan kawan-kawannya berpisah untuk menjalani hidup mereka masing-masing. Namun berbeda dengan teman-temannya yang manusia, Frieren memiliki umur panjang karena dia adalah elf, sehingga dia tidak terpengaruh oleh waktu seperti mereka. Setelah beberapa dekade, ketika rekan-rekannya mulai meninggalkan dunia, Frieren mulai merenungkan arti dan perjalanan mereka dan mulai merasa menyesal karena tidak lebih menghargai waktu yang telah dia habiskan bersama mereka. Dia kemudian memutuskan untuk memulai petualangan baru, tetapi kali ini dengan tujuan untuk lebih memahami emosi manusia, nilai kehidupan, dan kenangan yang mereka bentuk. Dalam perjalanannya, dia ditemani oleh beberapa karakter baru yang juga belajar banyak dari Frieren. Anime ini mengangkat tema refleksi diri, penyesalan, dan makna kehidupan. Meskipun Frieren telah hidup selama ratusan tahun dan telah melalui banyak petualangan, ceritanya lebih berfokus pada perjalanannya dalam memahami perasaan manusia, keterbatasan waktu, dan pentingnya hubungan antar manusia. Meskipun memiliki latar dunia fantasi dengan elemen sihir, monster, dan petualangan, Susuno Frieren lebih terasa sebagai perjalanan emosional dan filosofi tentang makna waktu dan memori. Ini menonjolkan elemen melankolis, terutama karena Frieren yang tidak pernah sepenuhnya memahami pentingnya hubungan dengan teman-temannya hingga semuanya telah berlalu. Susuno Frieren adalah anime yang menonjol dengan genre fantasi karena pendekatannya yang unik terhadap waktu, kehidupan, dan hubungan antara karakter. Alih-alih hanya berfokus pada petualangan dan pertarungan epik, anime ini mengajak kita untuk merenungkan kehidupan melalui perspektif makhluk yang hampir abadi, yang perlahan-lahan mulai memahami nilai dari waktu yang terbatas. Bagi kalian yang menyukai cerita fantasi dengan kedalaman emosional dan filosofi, Susuno Frieren menawarkan pengalaman yang mendalam dan memikat, menjadikan salah satu anime yang patut untuk ditonton. 聖なる光の魔法よ、闇を打ち払い我に力を授けたまえ。 Ceritanya berpusat pada karakter utama yang bernama Eumilla Doctes, seorang wanita dewasa berusia 35 tahun yang berinkarnasi ke dalam dunia game Otome yang dia mainkan. Di dalam game tersebut, dia masuk ke dalam tubuh karakter villain yang dikenal sebagai bos tersembunyi di akhir game. Meski statusnya sebagai karakter antagonis, Eumilla memutuskan untuk hidup damai tanpa terlibat dalam konflik atau menjadi penjahat seperti yang digambarkan dalam game. Namun, ada suatu masalah besar karena terbiasa bermain game RPG. Eumilla secara tidak sengaja menaikkan levelnya hingga mencapai level 99 yang menjadikannya terlalu kuat, bahkan lebih kuat dari Raja Iblis dalam game. Ini membuat banyak orang takut padanya, dan karena kekuatannya yang luar biasa, banyak karakter mulai menganggapnya sebagai ancaman besar. Meskipun Eumilla sendiri hanya ingin menjalani kehidupan sederhana, anime ini mengeksplorasi tema tentang penemuan diri dan takdir, di mana Eumilla berusaha untuk memahami posisinya di dunia yang baru ini tanpa terjebak dalam peran villain yang sudah ditetapkan oleh game. Meskipun dia seharusnya menjadi antagonis yang kuat, dia malah memilih jalan berbeda dan mencoba menciptakan kehidupan yang lebih damai. Cerita ini juga menyentuh tema prasangka, terutama tentang bagaimana kekuatan dan penampilan yang sering kali menimbulkan kesalahpahaman.